Pernah nggak sih kamu merasa curiga bahwa seseorang dalam hidup kamu mungkin tidak menyukai atau tidak suka terhadapmu? Akan tetapi, mereka tidak mengatakannya secara terang-terangan. Apakah kamu ingin tahu tanda-tanda apa saja yang mereka tunjukkan secara diam-diam? Di video ini, kita akan membahas 16 pertanda atau tanda-tanda yang bisa membantu kamu mengidentifikasi apakah seseorang mungkin memiliki perasaan tersembunyi terhadap kamu. Jadi, pastikan kamu terus menonton video ini sampai akhir. Mencoba memahami apakah seseorang benar-benar menyukai kamu atau tidak mungkin terasa pesimis dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, memiliki pemahaman tentang tanda-tanda ini dapat membantu kamu menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ini dapat membantu kamu mempererat hubungan dengan orang-orang yang antusias untuk berkomunikasi dengan kamu dan juga membantu kamu membuat keputusan bijaksana untuk mengakhiri hubungan dengan orang-orang yang tidak ingin meluangkan waktu bersama kamu, sehingga dapat melindungi kamu dari rasa sakit hati dan kekecewaan di masa depan. Jadi, berikut adalah beberapa tanda bahwa seseorang yang kamu kenal mungkin diam-diam tidak menyukai kamu. Nomor 1. Bahasa tubuh yang tertutup. Bahasa tubuh dapat dengan mudah mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan seseorang. Saat seseorang menunjukkan bahasa tubuh negatif seperti menyilangkan lengan, membalikkan tubuh mereka, atau mengarahkan kakinya menjauh dari kamu, itu dapat mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak terlalu antusias untuk berbicara dengan kamu. Nomor 2. Senyuman yang tidak tulus. Senyuman adalah reaksi bawah sadar manusia terhadap sensasi yang menyenangkan, dan itulah mengapa senyuman yang tulus tidak bisa dipalsukan. Senyuman yang tulus menggunakan otot wajah yang menciptakan kerutan di sekitar mata, sedangkan senyuman palsu tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Nomor 3. Dia tidak menatap mata kamu. Mempertahankan kontak mata dengan seseorang akan terasa sulit jika mereka tidak menghormatinya. Individu yang tidak tertarik pada kamu mungkin akan menghindari kontak mata atau bahkan menundukkan kepala mereka untuk menghindari interaksi. Namun perlu diingat bahwa kurangnya kontak mata tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang tidak menyukai kamu. Ada faktor fisik dan sosial seperti kecemasan yang dapat mempengaruhi kontak mata yang diberikan oleh seseorang. Nomor 4. Percakapan yang tidak lancar. Seseorang yang menikmati berbicara dengan kamu akan aktif terlibat dalam percakapan yang berlangsung lama, dan kamu dapat berbicara tentang beragam topik. Sebaliknya, seseorang yang tidak tertarik pada kamu akan mencoba untuk mempersingkat percakapan. Misalnya, ketika kamu mengajukan pertanyaan atau menceritakan sesuatu dengan panjang lebar, mereka hanya akan merespon dengan singkat dan tanpa minat. Secara dasar, jika seseorang tidak berusaha untuk terlibat dalam percakapan, kemungkinan besar mereka tidak ingin berbicara dengan kamu dan tidak tertarik untuk membina hubungan dengan kamu. Nomor 5. Dia hanya merespon dengan emotikon. Dalam era teknologi digital, kita sering berkomunikasi melalui pesan teks dan media sosial. Teknologi ini menciptakan bahasa digital baru. Jika seseorang merespon pesan kamu hanya dengan emotikon, itu bisa jadi tanda bahwa mereka tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi, jika kamu sering berinteraksi dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar berkomunikasi ketika kamu sedang chatting, maka kemungkinan besar mereka tidak tertarik pada kamu. Nomor 6. Dia tidak memberikan pujian atau merayakan keberhasilan kamu. Setiap kali kamu mencapai tujuan, baik itu tujuan kecil maupun besar, setidaknya kamu seharusnya mendapatkan pujian dan dukungan dari orang-orang sekitar kamu. Seseorang yang tidak peduli dengan kamu tidak akan mengucapkan selamat atau merayakan keberhasilan kamu.
karena mereka mungkin tidak peduli atau bahkan berharap kamu gagal. Selain itu, orang yang tidak menyukai kamu mungkin akan memberikan komentar yang sarkastik atau merendahkan. Mereka cenderung fokus pada kekurangan kamu dan enggan mengakui kelebihan kamu. Nomor 7. Perubahan nada suaranya. Kamu dapat mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan seseorang tentang kamu dengan memperhatikan perubahan dalam nada bicaranya. Jika seseorang terus-menerus terdengar merendahkan dan sarkastik, bahkan hingga pada titik kasar, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menyukai atau tidak menghormati kamu. Nomor 8. Mereka menggaruk leher mereka. Sentuhan atau menggaruk leher yang berulang-ulang dapat menandakan berbagai emosi, termasuk gugup ketika berhadapan dengan lawan jenis, atau bahkan kecemasan yang ekstrim. Namun, itu juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang berbohong kepada kamu. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang terus-menerus menggaruk leher mereka di bawah telinga, itu bisa berarti mereka berbohong kepada kamu, atau diam-diam tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Nomor 9. Hanya sedikit atau tidak ada sentuhan. Sentuhan adalah komponen penting dalam hubungan, baik itu hubungan platonis atau romantis. Orang cenderung bersentuhan saat mereka tertarik untuk berada dekat satu sama lain. Jadi, kamu harus memperhatikan sejauh mana kontak fisik yang terjadi antara kamu dan lawan bicara kamu ketika kamu berkumpul atau berkencan bersama. Jika seseorang menghindari sentuhan fisik, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak tertarik pada kamu. Nomor 10. Dia tidak menertawakan lelucon kamu. Setiap orang memiliki momen lucu dalam kehidupan mereka, dan biasanya kita mengharapkan teman-teman kita untuk tertawa bersama. Namun, jika seseorang yang kamu kenal selalu serius dan tidak pernah menertawakan lelucon kamu, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin tidak tertarik untuk membuat kamu merasa bahagia, atau mereka bahkan tidak peduli tentang perasaan kamu. Nomor 11. Mereka selalu tidak setuju dengan pendapat kamu. Jika kamu merasa bahwa ada seseorang yang selalu menolak ide atau pendapat yang kamu miliki, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menghargai kamu. Ini mungkin membuat kamu merasa tidak dihargai atau bahkan merendahkan. Nomor 12. Mereka tidak pernah membuat rencana dengan kamu. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak seharusnya berkontribusi untuk membuat rencana. Jika kamu selalu yang harus mengambil inisiatif untuk merencanakan pertemuan atau aktivitas, dan seseorang yang kamu kenal tidak pernah berpartisipasi dalam membuat rencana, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak tertarik untuk berinteraksi dengan kamu, atau mereka tidak ingin meluangkan waktu untuk kamu. Nomor 13. Mereka selalu membatalkan rencana. Jika seseorang terus-menerus membatalkan rencana yang telah kamu buat bersama, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin tidak mau berinteraksi dengan kamu, atau mereka tidak tertarik untuk menghabiskan waktu bersama kamu. Ini juga bisa membuat kamu merasa tidak dihargai atau tidak diutamakan. Nomor 14. Mereka mencari alasan. Beberapa orang mungkin mencari alasan untuk mendekati kamu dengan maksud tertentu, seperti mencari informasi tentang kamu untuk kemudian digunakan untuk berbicara buruk di belakang kamu. Ini adalah tanda bahwa mereka mungkin tidak tulus dengan hubungan kamu dan mungkin tidak berpikir baik tentang kamu. Nomor 15. Segala sesuatunya terasa canggung. Meskipun ada saat-saat ketika situasi tidak terasa canggung, jika kamu selalu merasa tidak nyaman atau canggung di sekitar seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu mungkin tidak cocok satu sama lain sebagai teman atau bahkan sebagai pasangan. Jangan lupakan bahwa ketertarikan kepada orang lain, baik secara platonis maupun romantis, didasarkan pada banyak faktor yang tidak selalu dapat kamu kontrol. Nomor 16. Kamu bisa merasakannya. Insting dan naluri kita tentang apa yang dirasakan oleh orang lain seringkali lebih akurat daripada yang kita kira. Terlepas dari seberapa sopan atau positif bahasa tubuh seseorang,
Jika kamu merasa ada yang tidak benar atau sesuatu yang kurang dalam hubungan kamu dengan mereka, maka kamu harus mendengarkan perasaan kamu. Pikiran bawah sadar kamu mungkin telah menangkap sesuatu yang tidak dapat kamu tangkap dengan pikiran sadar kamu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang tanda-tanda ini secara berlebihan. Terus-menerus mengkhawatirkan apakah seseorang menyukai kamu atau tidak bukanlah cara yang sehat untuk menjalani hidup. Sebaliknya, cobalah untuk lebih fokus pada orang yang membuat kamu merasa nyaman dan yang benar-benar menghargai kamu. Jika kamu merasa ada yang tidak menyukai kamu seperti yang kamu duga, ingatlah untuk tidak terlalu terpaku pada itu. Alihkan perhatian kamu pada orang-orang yang positif dalam hidup kamu dan yang ingin berada di sekitar kamu. Apakah kamu mengalami tanda-tanda ini dalam hidup kamu? Silakan bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.